Shalom saudaraku semuanya. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Mari sambut Tuhan dengan sorak-sorai. Kita akan bersama-sama dalam hadiratnya. Haleluya. Ibadah ini memperingati hari Pentakosta, saudara. Kita tahu semuanya, Roh Kudus diturunkan bagi kita semuanya. Tuhan itu sungguh sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita bersemangat memuji dan menyembah Dia, masuk dalam hadirat yang kudus. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita untuk kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, kami rindu Tuhan bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam pujian penyembahan, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, kami mengundang Engkau memenuhi setiap hati kami, memenuhi ruangan ini, pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersukacita pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kita sepakat katakan amin. Sorak-sorai kembali bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Mari kita merindukannya dengan minyak yang mengurapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku.
nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sama-sama bersiap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Biar kita semua berjumpa. saudaramu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta. Oh, pertemuan Tuhan boleh kita alami. Amin. Kita berikan kuasa saudara. Oh, siapa? Kita mulia. Kita
hari ini kembali kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan. Kami boleh memperingati hari Pentakosta, dicurahkannya Roh Kudus atas setiap umat-umat mulia Tuhan. Telah kami sampaikan pujian penyembahan sorak-sorai kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang haus akan kebenaran firman. Kami boleh duduk diam menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh menangkap dan mengerti setiap pesan kebenaran yang akan kami terima. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai ke dalam satu setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali berusaha. Shalom ya puji Tuhan ya. Seberapa kita yang hadir pagi hari ini, saya percaya Bapak Saudara merindukan ya kuasa Roh Kudus, zaman Roh Kudus bekerja atas hidup kita ya. Memang hari-hari ini long weekend ya, libur terus sampai Senin besok, hingga ada beberapa juga yang mungkin pergi bersama dengan keluarga. Oke, nah di hari peringatan Pentakosta atau Pantekosta, hari yang ke-50 ya setelah Tuhan Yesus bangkit, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka dikatakan dicurahkanlah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah sebuah pribadi atau suatu oknum ya. Jadi Roh Kudus itu hidup dan dia adalah Allah. Karena Allah yang kita sembah itu Allah Tritunggal, 3 di dalam 1. Nah, bicara tentang Allah Tritunggal memang satu hal yang sulit untuk ditangkap dan dimengerti dengan lengkap, dengan sempurna oleh akal pikiran kita. Sehingga kerap kali kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti ya penyampaian-penyampaian dari para hamba Tuhan, tokoh-tokoh apologet ya, masih terjadi pertentangan, perbedaan pandangan dan sebagainya. Nah, tetapi mari sebagai umat Tuhan kita tidak mempertentangkan atau memperpanjang, memperuncing masalah ini yang bisa membuat mungkin iman sebagai umat Tuhan jadi goyah. Tetapi yang pasti Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Esa, bukan Maha Esa ya. Memang kalau di Pancasila boleh membaca ketuhanan yang Maha Esa, tapi di Alkitab bukan Maha Esa, melainkan Allah yang Esa. Beda ya, Esa dan Maha Esa itu beda. Nah, Allah yang kita sembah dalam Alkitab dikatakan adalah Allah yang Esa, satu. Tetapi di dalam satu kesatuan itu ada 3 pribadi: Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Sebagai pribadi, maka Roh Kudus itu bisa didukakan. Mari kita lihat Efesus pasal 4 di ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 di ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Sekali lagi, mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah atau Allah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai sebuah pribadi bisa didukakan. Ya, ketika umat Tuhan menolak, ketika umat Tuhan melawan apa yang disampaikan, apa yang disuarakan, apa yang dikaryakan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bisa didukakan. Karena Roh Kudus, pribadi Allah, memiliki juga perasaan, pikiran, kehendak, maka Roh Kudus bisa didukakan. Bahkan ada satu ayat berkata Roh Kudus itu juga bisa dihujat. Bisa,
Ya, Lukas pasal 12 di ayat yang ke-10. Ayo kita lihat sebentar ya, sebelum nanti kita masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lihat lebih dahulu, kita tahu lebih dahulu tentang Allah Roh Kudus yang adalah sebuah pribadi. Lukas 12 di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ternyata bukan hanya didukakan, sebagai pribadi Roh Kudus juga bisa dihujat. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, apa arti dihujat? Arti dihujat adalah suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus dan penolakan dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Saya langsung ya, ini memang sebuah definisi, maka agak panjang. Arti menghujat Roh Kudus adalah suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus, melawan, menentang, sikap yang melawan, menentang pekerjaan atau karya Roh Kudus, dan penolakan dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus. Jadi menolak dengan sadar, ya bukan nggak sadar, tapi dengan sadar, bahkan sengaja, bukan cuma sadar, tapi juga sengaja. Penolakan dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus. Jadi menolaknya dengan sadar, dengan sengaja, terus-menerus. Bukan hanya satu saat, bukan hanya satu waktu, tapi terus, tidak berhenti. Itu artinya terus-menerus, ya. Jadi menolak dengan sadar dan sengaja secara terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, termasuk kita manusia, kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Satu-satunya ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah itu hanyalah manusia. Ciptaan yang lain tidak. Tidak ada dikatakan hewan segambar dan serupa dengan Allah itu tidak. Tumbuhan segambar dan serupa dengan Allah tidak. Jadi hewan dan tumbuhan tidak segambar, tidak serupa dengan Allah ketika diciptakan pertama kalinya, tidak. Karena itulah sebabnya manusia tidak sama dengan hewan. Sekali lagi saya mesti menegaskan hal ini. Manusia tidak sama dengan hewan, dan manusia bukan berasal dari hewan, bukan. Meskipun ada teori evolusi, tapi itu teori evolusi yang ngawur, ya, tidak terbukti, ya. Mata rantainya itu tidak terbukti. Ada mata rantai yang terputus, tapi aneh, masih ada orang yang mempercayai teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari kera, berasal dari monyet yang berevolusi. Tapi kalau saya pribadi tidak percaya, karena Alkitab tidak pernah berkata demikian. Monyet ya monyet, kera ya kera, manusia ya manusia. Masa manusia yang cantik, yang tampan berasal dari monyet? Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mempelajari Alkitab tidak akan setuju dengan teori atau pandangan dari Darwin yang goblok itu. Ya, karena itu tidak Alkitabiah. Hewan tidak segambar dan serupa dengan Allah. Manusia satu-satunya yang segambar dan serupa dengan Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara saya. Diciptakan awal mulanya segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi saya, karena keputusan yang salah, manusia pertama Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang dari pohon pengetahuan baik dan jahat, jatuh dalam dosa, rusaklah gambar diri Allah di dalam manusia.
rusak, hancur. Ya, tapi awal mulanya tidak demikian. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan ingin membuat pemulihan atas kehidupan manusia, ya, melalui karya Kristus di atas kayu salib. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Yang percaya kepada korban Kristus dibenarkan, hidupnya dipulihkan, menerima keselamatan, bahkan akhirnya diangkat kembali jadi anak-anak Tuhan. Nah, gambar diri Allah yang hancur dalam manusia itu dipulihkan kembali melalui karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga setahap demi setahap, secara progres itu maksudnya ada kemajuan, setahap demi setahap, secara progres kita ini menuju ke arah Kristus, menuju serupa dengan Kristus. Tapi kalau ditanya apakah hari ini sudah sama atau serupa dengan Kristus, belum, masih belum. Tapi menuju setahap demi setahap, dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, disempurnakan, semakin disempurnakan menuju serupa dengan Kristus. Nah, hanya karya Roh Kudus yang memampukan manusia bisa menjadi serupa dengan Kristus. Hanya karya Roh Kudus. Kalau seorang manusia menolak karya Roh Kudus, melawan karya Roh Kudus dengan sadar, dengan sengaja melawan karya Roh Kudus secara terus-menerus, maka bisa dipastikan manusia ini tidak akan bisa serupa dengan Kristus, tidak akan bisa. Karena hanya karya Roh Kudus yang mampu memulihkan dan mengubah manusia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, betapa penting karya atau peranan Roh Kudus dalam hidup manusia. Kalau tidak mungkin bisa jadi serupa dengan Kristus. Saya ulang ya, pertama kita manusia diciptakan segambar serupa dengan Kristus. Karena dosa, rusaklah gambar diri Allah dalam hidup manusia. Rusak karena dosa. Tapi Kristus datang ke dunia, dipulihkan. Yang percaya kepada korban Kristus dipulihkan. Akhirnya dibentuk kembali, diperbaharui kembali, menuju serupa dengan Kristus, dikembalikan ke rancangan semula dari Allah untuk manusia, serupa dengan Kristus. Tapi kalau ditanya apakah sekarang sudah serupa dengan Kristus, belum, tapi menuju, semakin dan semakin. Ini namanya progres, ada kemajuan setahap demi setahap. Nah, kalau seorang manusia menolak karya Kristus yang membuat manusia itu bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka otomatis dia tidak akan bisa jadi serupa dengan Kristus. Otomatis, ya. Nah, kalau menolak karya Kristus itu sampai pada tahap tertentu, itu dikatakan menghujat. Jadi bukan menolak biasa ya, tapi menolak dengan sungguh, menolak dengan keras, bahkan menolak dengan terus-menerus, sampai pada satu titik dikategorikan menghujat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tanya kepada saya, Pak, berarti sampai menghujat itu sampai titik mana? Saya tidak bisa ngomong. Karena sampai titik mana itu yang menentukan adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Karena yang dihujat kan Roh Kudus, bukan saya. Kalau saya yang dihujat sampai titik tertentu, saya bisa ngomong, oh ini sudah menghujat saya. Karena saya yang dihujat, yang tingkat hujatannya itu saya yang menentukan, karena saya yang dihujat. Tapi ini kan yang dihujat Roh Kudus. Maka tingkat hujatan itu sampai seberapa? Roh Kuduslah yang tahu, Roh Kuduslah yang menentukan. Ya, kapan itu ada seorang pemuda tanya, wah Pak, saya takut jangan-jangan saya sudah menghujat Roh Kudus. Ketika dalam diri umat Tuhan, hatinya ada rasa takut, jangan-jangan saya sudah menghujat Roh Kudus, maka saya boleh memastikan umat Tuhan yang seperti ini belum menghujat Roh Kudus. Mengapa? Kalau umat Tuhan yang sudah menghujat Roh Kudus, dia sudah tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kepikiran, aku
aku ini sudah menghujat Roh Kudus atau enggak ya? Tidak ada. Karena bagi dia tidak perlu, tidak penting, bahkan ditolak secara terus-menerus. Penolakan dengan keras, penolakan dengan sadar, penolakan dengan sengaja. Jadi kalau dalam hidup umat Tuhan masih ada rasa takut, kepikiran, aku ini sudah menghujat Roh Kudus atau enggak ya? Sudah menghujat Roh Kudus atau belum ya? Wah, jangan-jangan aku sudah menghujat Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Nah, kalau ada rasa takut seperti itu, ada kepikiran seperti itu, maka bisa dipastikan umat Tuhan yang seperti ini belum sampai tahap menghujat Roh Kudus. Karena kalau yang sudah menghujat Roh Kudus, tidak kepikiran seperti itu, saudara. Tidak ada rasa takut seperti itu, tidak ada. Oke ya, kita nangkep saudara ya. Jadi Roh Kudus sebagai sebuah pribadi Allah itu juga, ya. Maka Roh Kudus itu punya pikiran, punya perasaan. Karena punya pikiran, punya perasaan, Roh Kudus bisa didukakan, bahkan Roh Kudus bisa dihujat. Oke, nah ini kita masuk di awal tentang pribadi Roh Kudus. Nah sekarang kita masuk dalam poin pembelajaran. Roh Kudus harus dicurahkan karena Roh Kudus ini punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Peranan yang sangat penting dalam hidup manusia. Injil Yohanes mencatat, mari kita buka ya. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada. Statement Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan bersama murid-muridnya, Tuhan bilang adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Tuhan Yesus ini pergi. Karena jika aku pergi, penghibur ini sebutan atau nama lain dari Roh Kudus. Itu penghibur. Ya, penghibur itu kalau aku Tuhan Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Jadi ternyata peranan Roh Kudus itu sangat penting. Tuhan Yesus berkata sangat berguna bagimu, sangat penting. Itulah sebabnya kalau aku pergi itu jauh lebih berguna bagimu, supaya penghibur Roh Kudus itu datang ke atas. Satu ayat lagi, Yohanes 14 di ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa surgawi, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolongnya Guru Besar, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ternyata sebutan Roh Kudus juga disebut dengan penolong. Selain penghibur, juga penolong. Karena itu kata penolong menggunakan Guru Besar. Sebutan untuk Allah Roh Kudus juga penolong. Ya. Nah dikatakan Tuhan bilang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dari dua ayat ini membuktikan bahwa Roh Kudus punya peranan yang sangat penting dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan. Sangat penting. Ya, jadi peringatan Pentakosta ini menjadi satu momen yang boleh mengingatkan setiap kita betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup manusia, khususnya dalam hidup umat Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan berguna bagi kamu. Penghibur itu berguna. Aku pergi, pulang atau kembali ke surga, penghibur dikirim kepadamu sebagai penolong, menyertai kamu selama-lamanya. Ini menunjukkan, dua ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus punya peranan yang sangat penting dalam hidup manusia, khususnya dalam hidup umat Tuhan.
Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan belajar saudara ya. Apakah peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan? Banyak sebenarnya, kalau dibaca di Alkitab itu banyak. Tapi saya hanya ambil 4 saja, 4 hal saja. Apakah peranan Roh Kudus, peranan yang sangat penting dari Roh Kudus dalam hidup manusia, khususnya dalam hidup umat Tuhan, sehingga sampai Tuhan Yesus berkata, ya, kalau aku pergi, penghibur itu datang kepadamu, itu lebih berguna bagi kamu. Penghibur disebut juga penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu sangat berguna. Nah, apakah peranan Roh Kudus? Sehingga punya peranan, dikatakan punya peranan yang sangat penting dalam hidup manusia, khususnya dalam hidup umat Tuhan. Yang pertama, peranan Roh Kudus yang pertama yang sangat penting dalam hidup umat Tuhan, ya, dalam hidup manusia, khususnya dalam hidup umat Tuhan, yang pertama adalah menginsafkan atau menyadarkan seseorang sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, menginsafkan atau menyadarkan seseorang sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ya, Yohanes 16 di ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ia akan menginsafkan, menyadarkan dunia, maksudnya manusia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dikatakan kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan, menyadarkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus berkarya dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan, itu membuat seseorang itu bisa insaf, bisa sadar. Menjadi insaf dan sadar ini tidak mudah. Karena apa? Kenyataannya ada orang yang sudah melakukan kesalahan, bahkan berulang kali melakukan kesalahan, tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu salah. Tidak juga menjadi insaf atas kesalahan, enggak. Nah, ini penting peranan Roh Kudus untuk membuat seseorang jadi sadar, jadi insaf. Oh, aku salah, aku dosa, aku tidak benar. Nah, ini penting peranan Roh Kudus untuk menginsafkan seseorang, diinsafkan akan dosanya, diinsafkan akan kebenaran. Oh, kebenaran begini, hidup saya bertentangan dengan kebenaran, berarti saya salah. Diinsafkan, disadarkan, disadarkan akan penghakiman. Satu saat nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, hidup kita tidak berakhir seperti binatang. Dan kalau binatang mati ya sudah habis lenyap. Tapi kalau manusia enggak seperti binatang. Ingat, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak sama dengan binatang. Ketika kita mati tinggalkan dunia ini, maka roh kita bertemu dengan Tuhan, Hakim yang adil. Dan setiap orang saat meninggalkan dunia, dia akan menghadap tahta pengadilan Kristus, menghadap Kristus Hakim yang adil, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan, memberikan pertanggungjawab atas hidupnya, entah dalam kebenaran karena dia hidup benar, atau dalam ketidakbenaran karena dia hidup salah, hidup dosa. Ini namanya penghakiman. Nah, Roh Kudus benar membuat seseorang jadi insaf, sadar, oh iya, nanti satu saat itu ada penghakiman. Maka saya tidak boleh mengisi atau menjalani hidup ini dengan sembarangan. Tidak boleh. Karena ada penghakimannya, ada pertanggungjawabannya. Nah, kalau ada orang yang hidup sembarangan, sembrono, asal-asalan, dia lupa bahwa satu saat nanti ada penghakiman. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu harus dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta. Nah, ini pentingnya teman Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, menyadarkan, menginsafkan ada dosa, kebenaran, penghakiman. Sehingga kalau sudah insaf, akhirnya kembali percaya kepada Tuhan Yesus, kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau tadinya mungkin belum percaya kepada Tuhan, ketika diinsafkan, membuka hatinya, lalu berkata, aku sekarang mau jadi anak Tuhan. Aku sekarang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini karena karya Roh Kudus, karena peranan Roh Kudus. Ya, jadi yang pertama, Roh Kudus berperan untuk menginsafkan seseorang sehingga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Satu ayat lagi saudara. 1 Korintus pasal 12 di ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 di ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah atau Roh Kudus dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya begini, saudara. Kalau ada seorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, seorang bisa mengaku, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupku, itu karena karya Roh Kudus. Kalau bukan karena karya Roh Kudus, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya bisa mengaku, bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, itu Roh Kudus sudah berkarya dalam hati dan hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau ada orang berani berkata, terkutuklah Tuhan Yesus, misalkan begitu saudara. Ini ayat ini berkata begitu ya, bukan saya yang ngomong mengutuki Tuhan Yesus, aduh udah berani saudara ya. Mengutuki manusia yang berkuasa saja kita nggak berani, apalagi mengutuki Tuhan Yesus ya. Dan perkataan orang percaya, perkataan anak Tuhan nggak boleh mengutuki. Dikatakan ucapkanlah berkat. Meskipun ada orang yang menyakiti, tidak boleh keluar perkataan kutuk, tidak boleh. Disuruh mengucapkan berkat. Nah itu ya. Nah cuman saya ini mengutip ayat ini ya. Kalau ada seorang berkata terkutuklah Yesus, terkutuklah Tuhan Yesus, maka itu pasti bukan karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin berkarya atau menyuarakan, membuat seseorang lalu mengucapkan terkutuklah Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Ayat ini berkata begitu. Maksudnya begitu. Tapi sebaliknya kalau ada seorang bisa percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu karena karya Roh Kudus di dalam hidupnya, dalam hatinya. Ya, jadi yang pertama saudara, menginsafkan seseorang sehingga akhirnya jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Diinsafkan akan dosa, diinsafkan akan kebenaran, diinsafkan akan penghakiman, sehingga akhirnya percaya. Mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup. Yang kedua, peranan atau karya Roh Kudus yang sangat penting yang kedua dalam hidup umat Tuhan. Kita buka Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-13. Tidak, tolong mungkin volumenya bisa ditambah sedikit lagi. Terima kasih. Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, jadi sebutan lain dari Roh Kudus adalah Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebutan lain dari Allah Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ya tadi di atas ayat di atas dikatakan sebutan lain dikatakan penghibur, sebutan lain dikatakan penolong, sebutan lain juga dikatakan Roh kebenaran. Itu sebutan-sebutan untuk Allah Roh Kudus. Nah kalau Allah Roh Kudus datang, dikatakan
Ia Allah Roh Kudus akan memimpin kamu, menuntun kamu, membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hati, pikiran, dan hidup manusia itu sudah tercemar, terkontaminasi, terpolusi. Itu ya, seperti kayak udara sekarang ini, udara kan sudah terkontaminasi, terpolusi, tercemar. Nah, sama manusia yang jatuh dalam dosa, hatinya, pikirannya, hidupnya sudah terkontaminasi, terpolusi, tercemar. Nah, itulah sebabnya, karena dia sudah tercemar, maka kitab Kejadian yang sering saya sampaikan, hati manusia condong kepada yang jahat. Jadi karena sudah tercemar oleh dosa, tercemar oleh yang tidak benar, tercemar oleh yang tidak baik, tercemar oleh yang jahat, maka hati manusia itu condong kepada yang jahat. Itu di kitab Kejadian ada Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 8 ayat 21, senada mengatakan bahwa hati manusia cenderung kepada dosa. Hati manusia sejak kecil itu banyak timbul hal-hal yang jahat. Ya, sudah terbukti ya Bapak Ibu Saudara, melihat anak kecil itu kan pasti kita jadi sadar ya, anak kecil itu kok aneh ya, tidak diajari yang jelek, tidak diajari yang jahat, tapi kok bisa tiba-tiba melakukan yang jelek dan jahat. Tapi diajari yang baik dan benar, sulit. Betul apa Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, ngajari anak kecil yang baik, yang benar, itu sulit. Harus diajarkan berulang-ulang. Kitab Ulangan berkata, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu ketika sedang berbaring bersama, ketika sedang pergi bersama, ketika sedang makan bersama. Ucapkan, sampaikan, nasihati, ajarkan berulang-ulang. Jadi kebenaran harus disampaikan berulang-ulang. Orang tua tidak boleh capek, orang tua tidak boleh lelah, orang tua tidak boleh jemu ngajari anak-anaknya, tidak boleh. Karena itu tugas orang tua sebagai wakil dari Tuhan buat anak-anak. Ya, jadi wajib, hukumnya wajib, bukan himbauan, tapi wajib ngajari anak-anaknya di dalam kebenaran. Nah, anak-anak kalau tahu firman ini, dia akan membuka telinganya buat kebenaran. Amsal berkata, hai anak-anak, perhatikanlah didikan ayahmu dan ibumu. Ya, dikatakan begitu, perhatikan didikan firman kebenaran dari ayahmu ibumu. Kalungkanlah itu pada lehermu. Supaya apa? Dibimbing, dituntun kepada kebenaran. Oke, nah kita kembali. Jadi hati manusia, pikiran manusia, hidup manusia sudah tercemar oleh dosa semenjak manusia jatuh dalam dosa. Nah, ketika percaya kepada Tuhan Yesus terjadi pemulihan, tidak lagi dikuasai dosa, tapi sekarang benih ilahi itu ada dalam diri manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Benih ilahi. Nah, itu mulai benih itu bertumbuh. Kita sedikit demi sedikit bertumbuh di dalam kebenaran, dipimpin, dituntun kepada seluruh kebenaran. Bukan sebagian, tapi seluruh. Namanya seluruh kebenaran berarti Bapak Ibu Saudara dan saya, majunya itu step by step. Majunya ada progres. Namanya seluruh. Kebenaran itu banyak, kebenaran itu luas. Bagaimana mungkin kita bisa tahu dan mencapai kebenaran hanya dalam waktu sekejap? Tidak mungkin. Karena ini sudah tercemar yang lalu. Sekarang baru dipulihkan ketika percaya Tuhan Yesus. Sesudah dipulihkan baru mengalami sedikit demi sedikit ada progres. Tidak langsung tahu kebenaran seluruhnya, tidak, tapi tahu setahap demi setahap. Ini namanya bertumbuh. Nah, Roh Kudus berperan membawa kita, memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi akhirnya kita dibuat semakin mengerti, semakin mengerti, semakin lebih lagi mengerti, semakin lebih lagi mengerti. Jadi kalau ada umat Tuhan tidak bertumbuh di dalam kebenaran, sangat disayangkan.
adalah kita ini belum tahu kebenaran seutuhnya. Kita baru tahu sebagian kecil kebenaran. Nah, Tuhan mau kita semakin bertumbuh dalam kebenaran. Bagaimana supaya bisa bertumbuh dalam kebenaran? Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus akan mengingatkan firman-firman yang sudah kita terima. Kita mendengar, kita membaca firman, Roh Kudus mengingatkan, membuat kita bertumbuh, semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Ya, jadi yang kedua, peranan Roh Kudus, kita dibimbing, dituntun ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Kalau kita bertumbuh dalam kebenaran, maka ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjalani kehidupan, kita tidak akan menyimpang, tidak akan tersesat dalam menjalani hidup ini. Ya, karena ada banyak godaan dari dunia, dari iblis untuk membuat kita tuh menyimpang dari kebenaran. Ketika Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran, kita tidak menyimpang. Karena dipimpin terus dalam seluruh kebenaran, dipimpin terus, akhirnya tidak menyimpang, tidak berbelok, tidak tersesat. Ya, bicara tentang penyesatan, semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, akhir zaman, maka penyesatan itu semakin banyak. Semakin banyak. Apalagi sekarang dengan mudah orang bisa mendapatkan informasi melalui gadget. Waduh, penyesatan itu semakin gampang. Ya, jadi saya titip pesan kalau Bapak Ibu Saudara mendengar informasi dari gadget, cocokkan dengan firman Tuhan. Jangan terburu-buru menerima dengan mudahnya. Kita harus mengkritisi setiap informasi yang kita terima. Mungkin kelihatannya benar, tapi apakah itu sungguh-sungguh benar? Ini kita harus kritisi. Ya, jadi sekarang ini kalau dapat informasi kan gampang. Pesan informasi dari gadget itu, waduh, begitu banyak. Mungkin kalau saudara mengikuti ya pesan-pesan informasi itu banyak. Setiap hari itu ada ribuan pesan yang diberikan lewat TikTok, lewat Instagram, ya lewat YouTube, atau lewat apalah yang lain. Ya, banyak pesan disampaikan. Nah, kita mesti mengkritisi, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dibimbing dalam seluruh kebenaran, sehingga kita tidak dibelokkan, kita tidak disesatkan. Karena akhir zaman banyak penyesat, guru palsu, nabi palsu, bahkan Mesias palsu. Nah, kita sudah berkata demikian. Oke, ini yang kedua, dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga, peranan Roh Kudus yang sangat penting dalam hidup manusia, khususnya dalam hidup umat Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sebutan lain dari Roh Kudus adalah penghibur. Peranan Roh Kudus yang penting dalam hidup manusia, khususnya umat Tuhan, yang ketiga adalah menghibur. Karena itu disebut juga penghibur. Namanya menghibur berarti memberikan kekuatan kepada umat Tuhan. Satu ayat lagi ya. Efesus pasal 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16. Saya selalu menggunakan ayat ketika menyampaikan pesan kebenaran karena saya rindu untuk mendasari dengan firman Tuhan, sehingga bukan pikiran saya tapi memang benar kebenaran dari firman. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya. Sekali menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin. Penekanan kata menguatkan dan meneguhkan kamu
oleh rohnya di dalam batin. Rohnya ini bicara tentang Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan, meneguhkan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, tidak bisa dipungkiri, kita ini menghadapi hal-hal yang begitu banyak, yang kerap membuat kita ini bisa jadi lemah. Semua mengalami so. Karena kita kan masih manusia yang terdiri dari daging dan darah so. Kita punya tubuh jasmani. Ya. Nah, karena terdiri dari daging dan darah, maka hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita alami itu bisa berpotensi untuk membuat kita secara pribadi jadi lemah. Bisa jadi susah. Bahasa kerennya sekarang itu stres. Ya. Sekarang kan gampang, orang sedikit ngomong stres. Itu bahasa kerennya. Kalau dulu ngomongnya itu lemah, susah. Sekarang sudah jarang orang ngomong susah, lemah itu jarang. Ngomongnya stres. Stres tingkat tinggi itu namanya depresi, frustasi. Ya, itu stres yang sudah sampai pada tahap yang tinggi. Nah, bukankah dalam menjadi kehidupan Bapak Ibu Saudara pernah tuh mengalami stres? Pasti sebagian jawabnya bukan cuma pernah, Pak, sering. Ya, karena memang hidup di dunia seperti itu. Ada hal-hal, ada tantangan-tantangan, ada peristiwa-peristiwa yang berpotensi untuk membuat kita jadi lemah, jadi susah, jadi stres. Bisa. Inilah peranan Roh Kudus dikatakan untuk menghibur, menguatkan, meneguhkan. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus berbicara, siapa yang akan menghibur? Siapa yang akan menguatkan? Siapa yang akan meneguhkan ketika kita stres? Tidak ada. Kita mau kuatkan diri kita sendiri terbatas, terbatas. Dalam pikiran kita lagi kalut, gimana mau menguatkan diri sendiri? Tidak bisa. Nah, ini butuh peranan Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus berperan secara penting. Untuk apa? Menghibur, menguatkan, meneguhkan. Ketika ini stres, susah, sedih, dan sebagainya. Ini penting peranan Roh Kudus supaya kita kuat. Kalau enggak, ya itu sudah terpuruk akhirnya. Tambah lama tambah jadi depresi, jadi frustasi. Ya. Dan yang terakhir apa? Banyak orang yang sekarang ambil jalan pintas bunuh diri. Sekarang makin banyak negara-negara maju itu bunuh diri tambah semakin tinggi. Di negara-negara maju karena mungkin tingkat persaingan yang semakin lebih ketat, sehingga orang yang merasa kurang atau kalah bersaing tersisihkan, lalu stres, depresi, frustasi, bunuh diri. Wah, tidak izinkan Roh Kudus belajar. Kalau izinkan Roh Kudus belajar tidak sampai. Karena begitu kita rasa stres, kita datang, kita katakan, Roh Kudus, tolong aku lagi pikiranku penuh kacau, stres, sumpah, susah, sedih, dan sebagainya. Ngomong sama Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pribadi. Kalau saudara ngomong seperti itu, Roh Kudus akan belajar dalam hidup kita. Karena kita berarti membuka hati kita. Kita berkata, aku membutuhkan Roh Kudus. Silakan berkarya dalam hidupku, hibur aku, kuatkan aku, teguhkan aku, supaya aku tidak berlarut-larut dalam stres ini, tidak berlarut-larut sampai jadi depresi. Roh Kudus silakan belajar dalam hidup. Ya, ini peranan Roh Kudus yang ketiga, menghibur, menguatkan, meneguhkan. Yang keempat, yang terakhir. Saya ulang saja ya. Yang pertama, peranan Roh Kudus sangat penting dalam hidup manusia, khususnya anak Tuhan. Yang pertama, diinsafkan akan dosa, diinsafkan akan kebenaran, diinsafkan akan kebahagiaan, sehingga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dituntun ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian tapi seluruh. Step by step ada progres, semakin dituntun, lebih mengerti kebenaran, lebih bertumbuh dalam kebenaran. Yang ketiga, dihibur, dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, yang terakhir, peranan Roh Kudus yang sangat penting dalam hidup umat Tuhan adalah membuat kita bisa menjadi saksi Kristus. Bisa menjadi saksi Kristus.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini ayat yang sangat terkenal ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saksi Kristus kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus beracara, Roh Kudus berperan. Bapak Ibu, kata menjadi saksi ini bukan cuma melalui ucapan saja, juga melalui hidup kita. Karena kalau cuma melalui ucapan, tapi hidupnya enggak, ya orang akan melihat dan mencibir. Loh, ngomongnya begitu, tapi kelakuannya kok. Nah, kata menjadi saksi itu bicara tentang perkataan dan perbuatan. Nah, itu satu pujian berkata, itu apa? Di telapak tanganmu tertulis namamu. Nah, itu bagian refnya kan dikatakan, kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ucapan, perbuatan. Ucapnya baik, perbuatannya tidak benar, tidak karu-karuan, tidak bisa. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang, kamu adalah garam, terang dunia, garam dunia. Bagaimana bisa jadi terang? Bagaimana bisa jadi garam? Bagaimana bisa berdampak? Bagaimana bisa menjadi saksi? Kalau hidup, perbuatan dan perkataannya tidak sinkron. Jadi perkataannya harus benar, perbuatannya juga harus benar. Nah, ya, nah ini baru bisa membuat jadi saksi, so. Ya, jadi kalau berkata-kata juga nggak boleh sembarangan, so. Ya, memang kita mesti belajar, so. Saya pun jujur, saya juga belajar. Kadang-kadang kerucut, tahu kerucut sih, terlepas gitu ya. Tiba-tiba kata sesuatu, tiba-tiba terlepas kata-kata yang mestinya tidak boleh diucapkan. Tapi kalau sampai mengucapkan kata-kata mingsu atau apa itu saya enggak. Tapi kadang-kadang kerucut kata-kata, ya, waduh, mati deh, mateng loh, gitu ya. Kadang-kadang itu kerucut ya. Oh, ketika ada sesuatu, waduh, matang, waduh, mati. Gitu kerucut kan, terus dia belum ngomong kok negatif. Tidak boleh ngomong negatif. Ngomong harus kuat kata-kata syukur, kata-kata positif, kata-kata yang menjadi berkat. Jadi meskipun ada sesuatu ya, yang kalau secara manusia lumrah ngomong, waduh, ini sudah cilaka, waduh, ini sudah pasti gak enak ini sudah pasti wah ngalami yang gak enak. Jangan sampai mulut kita ngomong negatif, tidak boleh. Apalagi sampai ngomong, memang urip ini sial, memang urip ini apes, ojo, jangan. Itu perkataan negatif. Tuhan bilang apa yang kau ucapkan itu aku lakukan. Jadi jangan pakai perkataan yang negatif, jangan. Pakai perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Ngomong sama diri kita, hai jiwaku, hai diriku, kamu adalah umat Tuhan. Kamu umat Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, kasih karunia Tuhan ada dalam hidupmu. Melangkah bersama dengan Tuhan. Meskipun lagi ada masalah, jangan sampai lagi ada masalah, waduh, begitu banget. Wes aku ini memang sial. Aku ini memang anak yang terbunuh, anak yang sial, anak yang apes. Hidupku selalu sial. Oh, jangan. Saya tegaskan, jangan ngomong seperti itu. Kita nggak bisa jadi saksi Kristus. Ucapkan perkataan yang positif, meskipun lagi mengalami sesuatu yang tidak enak. Ngomong yang baik tentang diri kita, tentang hidup kita. Karena apa yang kita ucapkan itu Tuhan akan lakukan. Aku Pak, tak ucapkan tapi kok belum terjadi. Ya nggak apa-apa, ucapkan saja. Ada waktunya nanti terjadi. Percaya? Amin. Ada waktunya terjadi, ada waktunya. Jadi saudara jangan ngomong ini, kita ucap mau 2 hari Pak belum terjadi. Lu baru 2 hari, ya Tuhan mau ucapkan. Itu meliringi tembok diriku masa 1 hari? Enggak. Meliringi tembok diriku itu sampai berapa kali? Ya peristiwa-peristiwa yang lain kalau sudah Bapak Ibu baca itu tidak sekali 2 kali, sampai beberapa kali loh. Diucapkan, belum terjadi nggak apa-apa, diucapkan
diucap sampai nanti waktunya terjadi. Ya, jadi berkati hidup kita, berkati pekerjaan kita, ya berkati keluarga kita. Jangan sampai ngomong yang negatif tentang keluarga kita. Memang keluarga ini bosok kabeh, bocok juga. Saya pernah dengar ada orang ngomong keluarga ini bosok kabeh. Loh, kaget saja, bosok kabeh. Tahu tapi ini bosok. Bosok itu busuk saja. Berarti keluarga ini gak api. Ngomong gitu, jangan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang tidak baik mungkin. Tapi kita bilang Tuhan, aku berdoa buat anggota keluarga itu yang hidupnya tidak benar. Aku berdoa Tuhan jamah dia, Roh Kudus jamah dia supaya diubahkan. Aku percaya ada waktunya Tuhan, Engkau akan mengubah keluarga, Engkau akan mengubah anggota keluargaku yang tidak benar ini, supaya dia bisa datang kepada Tuhan, dia bisa belajar hidup. Nah, ucapkan yang baik, jangan ngomong yang negatif. Oke, nah kita kembali. Jadi Roh Kudus berkarya yang keempat punya peranan penting membuat kita bisa jadi saksinya Kristus. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Dan cuma perkataan saja, ya. Perkataan juga, perbuatan juga. Baru bisa jadi saksi. Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Ya, jadi biarlah pada hari ini saat kita memperingati Pentakosta atau Pantekosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan manusia. Mari kita membuka hati kita, izinkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, ya, untuk berkarya, beracara dalam hidup kita sesuai dengan peran yang sudah kita belajar bersama. Yang pertama menginsafkan, yang kedua menuntun ke dalam seluruh kebenaran, yang ketiga menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan yang keempat membuat kita jadi saksi Kristus. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Sama-sama kita akan responi firman Tuhan lewat satu pujian yang kita katakan. Kau penolongku, kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagi dia dan
Roh Kudus, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak salah melangkah, kami tidak salah membuat keputusan, tetapi kami boleh dibimbing, dituntun ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus yang ajaib, terang dunia, garam dunia. Kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita katakan bersama lewat pujian bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Roh Kudus bukan hidupku dengan urapan yang baru. Biarlah terus pulihkan dan penuhkan hidup kami, perbaharui hati dan hidup kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Saat satu nanti waktunya tiba, kami pulang kembali menghadap Tuhan. Kami siap untuk memberikan pertanggungjawaban, dan kami boleh masuk ke dalam surga yang telah Tuhan sediakan buat setiap kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman kebenaran yang sudah kami terima. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, karena Roh Kudus yang berkarya beracara.
Demikian juga sebagian umat-umat-Mu yang sedang bepergian, lindungi sertai mereka sampai boleh kembali ke Surabaya dengan selamat. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekarang.